Pernah nggak sih Anda merasa gelisah dalam perjalanan spiritual? Rasanya tuh kayak lagi nyari sesuatu yang penting banget, tapi kok ya nggak ketemu-ketemu. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba lihat satu sudut pandang yang semoga bisa mengubah kegelisahan itu jadi kedamaian. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang, wah, ini bisa ngubah segalanya loh. Gimana kalau pencarian kita selama ini, itu sebenarnya bukan buat nemuin sesuatu yang hilang, tapi cuma buat sadar sama sesuatu yang dari dulu udah ada di sini, bareng kita. Kalau Anda pernah ngerasa kecil banget, kayaknya nggak mampu gitu ya buat memahami Tuhan, tenang, Anda nggak sendirian. Perasaan itu wajar banget kok. Bahkan, para nabi sekalipun mengakui akal manusia itu ada batasnya. Nggak akan pernah bisa menangkap hakikat Tuhan sepenuhnya. Nah, dari sini nih, kita coba geser sedikit cara pandangnya. Mungkin ya, tujuan kita itu bukan buat mengenal Tuhan kayak kita neliti objek di laboratorium. Mungkin ada tujuan lain yang jauh lebih mendasar dan yang paling penting bisa kita capai. Dan ternyata Al-Quran ngasih jawaban yang jelas banget soal ini. Tujuan kita diciptakan itu buat ibadah. Eits, tapi tunggu dulu. Ibadah di sini artinya luas banget ya. Bukan cuma ritual sholat, puasa, tapi seluruh hidup kita yang dijalani dengan kesadaran penuh kalau kita ini dari Dia dan bakal balik lagi ke Dia. Nah, ini dia bedanya. Coba bayangin ada dua jalan. Jalan pertama, tujuannya mau memaham zat Tuhan sepenuhnya. Hasilnya, wah, buntu, bikin gelisah terus. Jalan kedua, tujuannya diubah. Jadi, hidup dengan kesadaran akan kehadirannya. Hasilnya, ini baru mungkin. Dan ujungnya itu, kedamaian. Dalam dunia tasawuf, pencapaian ini disebut ma'rifat. Ini bukan soal jago teori atau hafal konsep-konsep rumit, bukan. Ma'rifat itu soal rasa, kesadaran batin, perasaan yang dalam banget di hati kalau hidup kita ini selalu dalam liputannya. Oke, jadi gimana dong kita memahami paradoks ini? Katanya Tuhan nggak terjangkau, tapi kok katanya dekat banget? Nah, ada satu analogi yang sederhana banget, tapi ngena, yang bisa bantu kita ngeliat ini semua dengan lebih jernih. Sebenarnya petunjuk paling kuat itu udah ada di Al-Quran. Dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Wow! Ayat ini kan jelas banget ya, negasin kalau nggak ada tuh yang namanya jarak antara kita sama Tuhan. Kehadirannya itu meliputi segalanya, setiap saat. Nah, dari ayat tadi, para guru sufi itu merenung dalam banget, sampai mereka nemuin satu kesimpulan yang jujur, mengejutkan. Kata mereka, masalah kita yang sebenarnya itu bukan karena kita nggak pernah ketemu Tuhan. Masalahnya ada di kesadaran kita. Kita ini ibaratnya kayak ikan yang hidup di dalam air. Tapi dia nggak sadar kalau dia ada di air. Kenapa? Ya karena air itu ada di mana-mana, selalu ada. Jadi intinya masalahnya bukan Tuhan yang nggak ada, tapi kita yang nggak sadar akan kehadirannya. Oke, jadi gimana nih cara kita nyatuin dua kebenaran ini? Satu sisi otak kita nggak bakal sanggup memahami Tuhan sepenuhnya, tapi di sisi lain, Dia selalu bareng kita. Bingung kan? Yuk kita cari jalan tengahnya. Sebenarnya dua-duanya itu benar, cuma mainnya di level yang beda. Kebenaran buat akal, ya, esensi Tuhan itu nggak akan bisa kita tangkap pakai logika. Akal kita ada batasnya. Tapi ada juga kebenaran buat hati. Nah, kehadiran Tuhan ini bisa banget dirasain, disadari, dan dihayati. Makanya, kata orang-orang bijak, jalan menuju Tuhan itu sebenarnya deket banget. Cuma manusianya aja yang bikin jadi ribet. Kita sibuk debat soal konsep, mikirin teori yang jelimet, malah itu yang jadi tembok penghalang paling gede. Padahal, jalan pulangnya itu seringkali dimulai dari hal-hal yang simple banget, bukan teori yang susah-susah. Cukup mulai dari kesadaran di momen ini, coba jujur sama hati sendiri, rendah hati, dan ya terus berusaha ingat sama Dia di setiap kegiatan kita. Tentu aja, dalam perjalanan ini kita butuh panduan kan? Anggap aja, Al-Quran dan ajaran Nabi itu peta utamanya. Terus, guru spiritual yang tulus itu bisa jadi pemandunya. Tapi, jangan pernah lupa sama kompas yang paling penting, yang ada di dalam diri kita sendiri. Suara hati yang jujur. Disitulah seringnya petunjuknya berbisik. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Di kesimpulan yang, menurut saya, paling menenangkan. Sebuah pergeseran terakhir yang bakal mengubah cara kita melihat pencarian ini selamanya. Ternyata, rahasia terbesarnya mungkin sesimpel ini. Tuhan itu nggak jauh. Yang jauh itu kesadaran kita. Jadi pencarian ini bukan soal jalan jauh buat nemuin Tuhan, tapi soal mendekatkan kesadaran kita biar bisa ngerasain Dia yang dari dulu udah di sini. Artinya apa? Artinya, kesadaran spiritual itu bukan murni hasil kerja keras kita. Itu anugerah.
Tugas kita itu ibaratnya nyiapin wadahnya, nyiapin hati. Nanti Tuhanlah yang akan membukakan jendela kesadaran itu buat kita. Jadi mungkin inilah rahasianya yang paling lembut. Pencarian ini nggak berakhir dengan kita teriak, "Eureka! Aku menemukannya!" Bukan. Tapi berakhir dengan sebuah kesadaran. Kesadaran yang tenang, yang damai, kalau kita nggak pernah sendirian. Dia nggak nunggu kita buat nemuin dia kok. Dia cuma nunggu kita buat sadar kalau dia udah ada di sini dari dulu.